Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Ibnu Hajar menambah lagi. Imam At-Tarrasusi menambah lagi. Sehingga dijumlahkan menjadi 15 persyaratan sesuatu sehingga berhak disebut doa. Satu syarat keluputan maka itu sudah tidak sah. Syarat sembahyang 5. Masuk waktu, suci, nutup aurat, menghadap kiblat kan. Nah, sabuting aja kadada sah sembahyang. Nah, begitu pula doa, sabuting aja kadada syaratnya, kada sah doanya. Bila kada sah doanya, jauh lawan kabul, bapahala aja kada. Doa itu bisa kabul ibadah dahulu. Nah, doa itu setelah jadi ibadah, nah kemungkinan hanya bisa kabul. Kalau doa itu kada ibadah, itu kada bisa kabul. Kalau kabul tuh istidraj, ngarannya lanjuran dari Allah, kada baik itu. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bid-du'a wa husni dhanni billahi ta'ala war-raja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man iqtafa, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah, kita pada malam ini dapat berkumpul di majlis yang mulia dan penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Ibnu Hajar menambah lagi. Imam At-Tarrasusi menambah lagi. Sehingga dijumlahkan menjadi 15 persyaratan sesuatu sehingga berhak disebut doa. Satu syarat keluputan maka itu sudah tidak sah. Syarat sembahyang 5. Masuk waktu, suci, nutup aurat, menghadap kiblat kan. Nah, sabuting aja kada sah sembahyang. Nah, begitu pula doa, sabuting aja kada syaratnya, kada sah doanya. Bila kada sah doanya, jauh lawan kabul, bapahala aja kada. Doa itu bisa kabul ibadah dahulu. Nah, doa itu setelah jadi ibadah, nah kemungkinan hanya bisa kabul. Kalau doa itu kada ibadah, itu kada bisa kabul. Kalau kabul tuh istidraj, ngarannya lanjuran dari Allah, kada baik itu. Nah, yang pertama syarat doa, an la yakunal mas'ul mumtani'an aqlan aw 'adatan kanuzulil ma'idah minas sama
wa ihya'il mauta illa linabiyyin awwali. Bahwa tidak ada yang diminta itu tertegah pada akal atau adat. Nang kita minta ini kepada Allah kada bertentangan dengan hukum akal dan hukum adat. Artinya nang kita minta itu nang wajar-wajar. Nang minta itu nang normal-normal. Nang minta itu nang disuruh meminta. Jangan meminta nang mustahil. Jangan meminta nang bertentangan dengan hukum akal. Dicontohkan kanuzulil ma'idah minas sama, seperti turunnya makanan dari langit. Makanya berdoa, ya Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah makanan setalam langsung dari langit. Ini kada doa ngarannya. Ini mahulu-hulut ngarannya. Kada doa, jauh lawan berpahala. Kenapa? Karena itu kada doa. Kenapa kada doa? Nang dimintanya itu bertentangan dengan akal atau adat. Atau kaihya'il mauta, menghidupkan yang sudah mati. Allahumma ahyi ummi, ya Allah hidupkan ibuku, mamanya ziarah ke kubur mama. Kecuali yang boleh minta itu nabiyin, nabi, awaliyin atau orang wali. Nah kalau nabi atau wali itu kada jadi soal. Kalau orang-orang biasa kada boleh minta kayak itu. Jadi syaratnya yang pertama, tidak adalah yang diminta itu bertentangan dengan akal atau adat. Dan Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan akal atau adat. Tetapi kita kada minta. Bisa. Seperti apa contohnya? Kita lapar. Kita lapar. Ya Allah, inni ja'i, hamba ini lapar ya Allah. Tiba-tiba turun makanan dari langit. Nah itu bisa terjadi. Boleh terjadi. Sebagai karamat atau ma'unah kepadanya. Tapi kalau kita minta, nah itu nang kada boleh. Yang kedua, syarat doa, an la yakunal mas'ul ibahata haramin. Bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram. Nang diminta ini supaya nang haram tuh dibulihakan. Kita kada boleh umpamanya minum arak, kada boleh berzina, kada boleh judi, kada boleh riba. Ya berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ini kesusahan. Bulihakan barang sekali hamba ini mencuntan umpamanya. Nah, bulihakan sekali barang hamba ini membuat riba. Nah, ini kada boleh. Itu kada doa ngarannya. Kenapa? Karena minta kepada Allah untuk dibolehkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, an la yakunal mas'ul fasida, bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak. Arti rusak ini bisa pengertiannya haram masuk. Maksiat. Kalmal wal jahli tafakhur, seperti dia minta kepada Allah harta, kedudukan untuk bermegah-megah. Dia minta diberi Allah harta, diberi Allah kedudukan agar bisa berbangga-bangga, bermegah-megah dengannya. Dia minta kepada Allah sesuatu yang diharamkan Allah. Orang umpamanya mendaftar ke suatu pekerjaan, pekerjaan ini diharamkan oleh Allah, melamar ke situ. Lalu berdoa, ya Allah, lulusakan hamba mendaftar itu. Nah, itu kada boleh. Syaratnya doa itu bahwa
tidak adalah yang diminta itu rusak, fasidan. Yang keempat, an la yakuna doa ala wajhil ikhtibar, bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Mencoba. Coba ipang baca doa ini, jangan dicoba-coba. Sini aku baca nah, mencoba ipang kena doa ini mampan kada. Nah kada kawaka itu. Mampan kada doa ini. Kita baca, nah itu kada doa ngarannya, kada ibadah. Kenapa? Karena tujuan kita ikhtibar, menguji. Yang kelima, an la yasta'zimal mas'ul, bahwa dia tidak menganggap besar permintaannya itu. Jangan menganggap besar permintaan kita nih. Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah itu kecil di hadapan Allah. Kayak apa nang kita minta lawan Tuhan diberi sehari 1 triliun, kecil bagi Allah. Kada ada besarnya bagi Allah nang baharu nih. Nah jadi jangan merasa asa kebanyakan minta lawan Tuhan, jangan. Jangan merasa besar. An la yasta'zimal mas'ul. Yang keenam, ayyuhazzina dhanna billah bi an taghlibal ijabah ala qalbi. Yang keenam, membaguskan sangka dengan Allah dengan bahwa harapan besar dikabulkan. Artinya kita berdoa ini kita sudah optimis dikabulkan. Hati itu jangan setengah-setengah. Asa ragu berdoa ini asa kabul asa kada usah berdoa dulu bila ragu-ragu nangka itu. Nah jadi kita banyakakan dulu perasaan kabulnya itu, hanyar kita berdoa. Karena bila mana kita berdoa rasa kabul asa kada, kita berdoa itu lain doa ngarannya, kada jadi ibadah. Yang ketujuh, an la yashghalahu du'a an faridatin hadirah, bahwa tidak adalah doa itu mengganggu, menyibukkan, melalaikan daripada keparduan yang hadir. Misalnya kita berdoa, nah lalu kita berdoa ini ada orang buta hendak gugur ke sumur. Nah keparduan kita saat itu menolong si buta jangan sampai gugur, bukan berdoa ini. Nah kalau kita berdoa kada berpahala, kada doa itu, karena kewajiban kita saat itu menolong orang yang dalam keadaan bahaya. Kita berdoa misalnya, nah ada kakanakan di pinggir kartak sorangan hendak menyu barang, kakanakan halus balita, nah, ini bahaya tuh, kada tidak mengawani. Nah kada usah berdoa dulu, urus kakanakan ini supaya selamat. Kalau kita berdoa kada ibadah ngarannya doa itu, karena keparduan kita nang hadir ada. Yang kedelapan, an la yadjara min ta'khiril ijabah, bahwa dia tidak kesal, tidak kecewa lambat dikabulkan. Berdoa ini sudah berpahala. Karena cukup syarat umpamanya, sudah menjadi ibadah, sudah doa. Cuma sehari kada kabul, 2 hari kada kabul. Lalu kecewa, nah, lawan berdoa itu kan apa? Sudah berdoa 2-3 hari kada sing kabulan juga lagi. Nah itu dihapus oleh Allah. Karena amal ibadah yang kita lakukan apabila diiringi dengan kekesalan, kekecewaan, maka akan dihapus pahalanya. Nah, jadi begitu kita doa supaya doa ini terus jadi ibadah, belakang harinya jangan timbul kekesalan, kekecewaan kalau itu kada dikabulkan oleh Allah. Yang ke-9, syarat doa ayya'lama makna doa, dia tahu arti doa itu. Amun kada tahu arti doa, kada berdoa ngarannya, kada berpahala.
kada tahu artinya. Nah, apa yang diminta? Lagi doa orang-orang wali, doa orang-orang saleh, itu banyak doanya, ya Allah matiakan hamba sekarang ini, aku rindu kepada Engkau. Kada tahu artinya baca doa itu. Itu doa orang-orang saleh, doa orang-orang wali yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah siap menghadapi akhirat. Kita yang kada siapnya membaca doa itu kada tahu artinya. Nah, ya Allah matiakanlah hamba sekarang ini, hamba rindu dengan Engkau. Jangan tahu kada wani membaca doa itu. Ya kada tahu artinya. Ini doa siap lu Qadir Jilani. Nah, bujur ya doa orang wali-wali. Jadi tahu maka arti doa itu. Kecuali doa daripada Al-Quran. Nah itu kada apa-apa. Kalau kada tahu itu sudah berpahala membacanya. Doa daripada Nabi walaupun kada tahu artinya itu sudah berpahala membacanya. Ini doa-doa yang lain. Yang ke-10 ayyahtariza amma yu'adda isa'atan fil khitab, bahwa dia menghindari dari sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Mencari kata-kata, menyusun kalimat-kalimat jangan sampai kurang terhadap Allah, kurang beradab, jahat. Contohnya kaqaulihi Allahumma rzuqni quwwatan fil jima'. Ini orang yang kada kuat berhubungan laki bini. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah kuatakan hamba ini berhubungan lawan bini. Nah itu kada cocok lawan Tuhan diminta itu. Ini melanggar syarat. Nang baik kayak apa doanya gantian itu? Allahumma matti'ni bi a'dha'i. Ya Allah senangkanlah aku dengan anggota-anggota aku. Nah bagus kayak itu. Sama aja maksudnya, cuma aturan katanya belain, tata bahasanya. Allahumma matti'ni bi a'dha'i wa jawarihi. Ya Allah senangkanlah aku, bahagiakanlah aku dengan seluruh anggota tubuhku. Nah termasuk sudah urusan itu. Kadang untuk dipuin nangka itu, nah Tuhan kada ketujuan itu. Yang ke-11 ayyad'u wallah bi asma'ihil husna, berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah al-husna. Jangan berdoa kepada Allah, jangan memanggil Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak baik walaupun benar. Umpamanya ya khaliqas syarr, hai Tuhan pencipta kejahatan. Nah kan kada baik nih tuh. Walaupun hakikatnya bujur aja. Ya khaliqal khanazir, wahai Tuhan pencipta babi-babi. Nah kada bagus itu. Walaupun hakikatnya bujur, tapi diutarakan lalu kada jadi baik. Ada asmaul husna yang 99, itulah yang dipakai untuk berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni, sayangi aku. Ya Razzaq, urzukni. Ya Alim, alimni. Ya Jawad, judli. Misalnya ada asmaul husna. Nah itulah yang dipakai. Yang ke-12 ayyahdura qalbuh, bahwa hadir hatinya. Artinya hati itu hadir. Arti hadir hati itu apa? Waktu berdoa itu dia sadar bahwa inya ini sedang berdoa kepada Allah. Nah itu hadir hati. Ini ada orang yang kada hadir hati itu. Contohnya kita melihat TV. Melihat TV. Tapi hati kita kemanakah? Mata aja ke TV, tapi hati kada tahu kisahnya. Itu orangnya kada hadir hati menonton TV. Kada hadir hati. Nang hadir hati itu macam itu, sadar bujur bahwa seorangnya sedang melihat TV. Nah waktu berdoa itu dituntut hudurul qalbi, hadir hati.
kita sadar bujur, tahu bujur, ingat bujur bahwa kita ini sedang meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah dengan tegas menyatakan tidak menerima doa dari hati yang lupa. Ini tambahan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang ke-13, ayya'lama an la qadira ala hajatihi illallah. Yang ke-13 bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan hajatnya ini kecuali Allah. Nah, ini syarat doa. Bila kada kita macam itu, kada sah doanya. Kita berdoa ini kita meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menunaikan hajatku ini. Yang ke-14, ayyakuna mat'amuhu halala. Nah, bahwa adalah orang ini makan minumnya daripada nang halal. Karena Rasulullah sudah menegaskan orang yang makan haram itu tidak diterima ibadah sunat atau ibadah fardunya. Jadi kalau di perut kita ini ada makanan-makanan haram, kita berdoa, itu kada jadi ibadah doanya. Kada jadi ibadah. Kenapa? Karena bertentangan dengan syarat doa bahwa kita adalah diberi makan dengan yang halal. Yang ke-15, ayyakuna mukhlisan lillahi ta'ala, bahwa dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah. Dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah, ikhlas karena Allah. Nah, 15 itu syarat-syarat doa. Bila kita kawa melaksanakan 15 ini, maka permintaan kita kepada Allah itu disebut doa. Doa itu ujar Nabi huwal ibadah, adalah ibadah. Satu keluputan dari 15 tadi, doa kita sudah kada sah, kada kawa lagi disebut ibadah. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa